Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alladzi yahrumu bil hadasi wal janabati wal haidi. Alladzi yahrumu bil hadas. Ini perkara-perkara yang kada boleh digawe ketika berhadas. Alladzi yahrumu bil hadas, yang kada boleh digawe ketika berhadas. Alladzi hadas ini ada hadas besar, hadas kecil dan hadas besar. Alladzi yahrumu bil hadas wal janabah wal haid. Nang kada boleh digawe bagi orang nang berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Semalam nampak sembahyang, salat. Salat tuh baik itu salatnya salat wajib maupun naflan atau maupun salat sunat. Wa kadzalika nahwu sholati, dan seperti juga yang seumpama dengan salat. Wa huwa arba'atun, yaitu ada 4. Seperti sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud ketika kita membaca surat sajadah. Itu harus berwudu tuh, harus suci dari hadas. Yang kedua sujud syukur. Orang sujud syukur itu harus suci dari hadas. Ada boleh, ada berwudu. Nang kayak nang kayak main bal itu kalau di dalam mazhab Syafi'i sujud. Kalau di dalam mazhab kita maka sujud syukurnya kada sah itu. Tapi kada tahu kalau ada pendapat yang lain. Tahu penggita lah. Nah, kalau di mazhab kita sujud syukur itu harus suci dari hadas, menutup aurat, menghadap ke kiblat sujudnya, dan diawali dengan takbiratul ihram, berdiri dahulu takbiratul ihram, habis itu sujud sekali, yaitu duduk dia seperti duduk di antara dua sujud, salam 2 kali. Seperti kayak salat itu sujud syukur tuh. Dan harus menutup aurat, kada boleh pakai selawar handap. Syukur. Wa khutbatul jum'ati, dan khutbah Jumat. Ini bagi nang jadi khatib. Itu kada boleh berhadas. Jadi kalau khatib bakantut biasa khutbah Jumatnya. Khutbatul Jum'ati wa sholatul janazati. Jelas ya, kalau sembahyang kifayah itu harus berwudu. At-tawafu. Yang kedua samalam adalah tawaf. Ini bagi yang ada umrah atau naik haji, tawaf. Baik tawaf itu fardan, baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Li'annahu bimanzilatis sholati, karena nangaran tawaf ini itu sekedudukan atau setingkat dengan sholat. Jadi harus berwudu. Jangan batal wudu bila lak tawaf. Yang ketiga mashul mushafi. Mashul mushafi ini menyentuh mushaf, menyentuh Al-Qur'an itu, mushaf itu. Wa kutiba fi minal Qur'an walau ba'da ayatin bi qasdid dirasah at-tilawah, atau menyentuh kertas yang di dalamnya tertulis ayat-ayat Al-Qur'an. Walau ba'da ayatin, walaupun ada sebagian dari ayat Al-Qur'an yang tertulis di kertas tadi, bi qasdid dirasah, dengan tujuan belajar atau belajar membaca tilawah. Orang menulis misalnya di sebuah buku tulis, menulis ayat Al-Qur'an atau di sebuah kertasnya ditulisnya itu tujuan kesan belajar untuk menghafal atau sarabah. Menyentuh kertasnya itu juga harus wudu.
harus suci dari hadas. Itu harus suci dari hadas. Nah, berikutnya hamlul mushafi, ini kada boleh membawa mushaf. Mushaf Al-Qur'an la yajuzu hamluhu lil baligh, bagi orang yang sudah baligh. Amunnya kakanak-kanak nang membawa kada Bapak. Kakanak halus tuh kan, ada berwudu membawa Al-Qur'annya kada Bapak. Kakanak halus. Misalkan umurnya 5 tahun, 6 tahun. Kan kada boleh lagi itu. Nah, itu kada masalah. Nah, yang jadi masalah ini adalah yang kada boleh ini adalah orang yang sudah akil balik nih, sudah kenal. Illa idza kana ma'al mata, illa idza kana al-mata'i, kecuali membawanya itu disertai dengan sesuatu yang lain. Umpamanya dibuat ke dalam tas. Nah, di tas itu digabung dengan bacaan yang lain yang selain Al-Qur'an, kau boleh membawa. Misalnya lah, apa ya, misalnya Al-Qur'an nih, misalnya ini Al-Qur'an lah. Nah, kita buat, misalnya ini Al-Qur'an. Nah, waktu menjepit gini, misalkan kita buduk, kita buat ke dalam wadah plastik, nah kita bawa nih. Nah, waktu sudah dibuat ke dalam plastik, tiba-tiba kita batal wudu. Nah, kalau di dalam plastik itu hanya ada Al-Qur'an, namanya kita bawa, itu kan boleh. Ada barang lain. Tapi kalau ada barang lain di dalam plastik itu, nah, maka boleh membawa, tapi dengan niat kita membawa plastik tadi, dengan niat kita membawa plastik tadi, membawa barang yang selain Al-Qur'an tadi. Jangan dinyatakan membawa Al-Qur'annya umpamanya dah. Nah, itu boleh membawa. Boleh. Sama kayak dalam tas nih. Ya kan, tas, misalnya dalam tasnya banyak selain Al-Qur'an, itu boleh dibawa. Boleh membawa Al-Qur'an dalam keadaan kayak itu. Kalau di sini sebutkan bila niatnya itu taratan yaksidul musafakat fala yajuz. Najarnya bila kita niatnya membawa mushaf semata, nah kayak tadi deh. Niatnya membawa mushaf semata kada boleh ya di sini fala yajuz. Artinya membawa mushaf di dalam plastik tapi niatnya itu membawa mushaf aja kada boleh. Tapi harus dibuat barang yang selain dari mushaf supaya kawa kita menyatakan membawa barang tadi selain dari Al-Qur'an. Misalnya di dalam plastik tadi ada misalkan barangnya selain Al-Qur'an, misalnya barang pulpen kan, apakah kita gabung di situ kan selain Al-Qur'an. Nah, boleh minta dibawa dalam plastik. Taratan yaksidu al-mata' faqat yajuz. Maka di sini sebutkan boleh nih. Taratan yaksidul mata' faqat yajuz. Maka bila diniatkan untuk membawa barang selain daripada Al-Qur'an yajuz. Nah, taratan yaksiduhuma. Nah, itu bila dinyatakan membawa keduanya, Bang. Asalnya di dalam plastik tadi ada kita membawa Al-Qur'an dan pulpen. Lalu kita nyatakan membawa keduanya, boleh atau kada. Nah, di sini ada perbedaan pendapat antara ulama. Fala yajuz inda Ibnu Hajar, maka kada boleh menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Romli, imam fikih yang lain, itu boleh. Nah, jadi tergantung kita umpatin yang mana. Nah, memang bila umpatin yang boleh, jangan apa katanya, jangan berpindah-pindah.
Bila yang 4 nang boleh salajar, bila yang 4 nang kada boleh salajar yang 4 kada boleh gitu. Ini nang masalah membawa mushaf, membawa Al-Qur'an dalam keadaan berhadas, tapi membawanya itu di dalam sebuah wadah nang selain nang membawa di sebuah wadah nang di wadah tadi kada hanya Al-Qur'an gitu. Ada barang lain. Tapi kalau hanya di situ hanya ada Al-Qur'an aja, tetap ada boleh. Taratu yaqsidul musafakat, ada boleh. Taratan la yaqsidu ahaduma ay atlaq wala yajuzu kadzalik inda Ibnu Hajar. Nah, itu jar sini ada juga nah. Tidak berniat napa-napa. Artinya membawa barang tadi kada ada hendak niat membawa barang mana aja kada diniatakan. Membawa aja kata nah. Membawa aja. Nah, itu beda pendapat. Beda pendapat sama kayak tadi, ada yang membolehkan, ada yang kada. Ini masalah nangkain ini panjang kali lebar pembahasannya. Nah, jadi misalnya nang kayak Al-Qur'an di dalam lemari itu aja dah. Menyentuh lemari itu menyentuh lemari, kalau isi lemari itu beritaan Al-Qur'an, menyentuh lemarinya ya kan boleh bagi yang berhadas. Nah, kan itu Al-Qur'an beritaan, tapi kalau ada barang selain daripada Al-Qur'an, nah itu sama kayak ini tadi. Ada yang boleh, ada yang kada. Ada boleh kan, ada yang kada. Ada buku lain. Bila ada buku yang lain, menyentuh lemarinya tuh. Nah, atau patiknya tuh. Tapi kalau isinya beritaan Al-Qur'an, di dalam lemari tadi, misalkan kan isi lemari lah, di box lemari itu isinya Al-Qur'an beritaan. Nah, itu menyentuh lemarinya harus wudu tuh, kada boleh berhadas menyentuh lemarinya aja tuh, apalagi menyentuh Al-Qur'annya. Nah, tapi kalau di dalam lemari itu beraneka ragam, selain Al-Qur'an ada yang lain, nah itu khilaf tadi, ada yang membolehkan menyentuh lemarinya, ada yang kada. Nah, itu wa yajuzu hamlul mushafi wa mashul lis-sibyani al-mayyiz lidrasah faqat. Dan dibolehkan membawa mushaf dan menyentuhnya bagi anak kecil yang sudah mulai berakal, artinya kekanakan umur 6 atau 5 tahun, 5 6 7 tahun. Nah, boleh menyentuh mushaf bagi untuk nang belajar. Misalnya kekanakan belajar mengaji Al-Qur'an. Baca nya itu masih kekanakan yang belum balik tadi. Nah, itu boleh menyentuh walaupun keadaannya berhadas. Tapi menurut yang lain, wa yajuzu inda bamakhramah walau li ghairi dirasah. Dan bagi Imam Bamakhramah nih, imam fikih yang lain itu mengatakan boleh aja bagi kekanakan yang halus menyentuh mushaf walaupun tujuannya kada kisan belajar. Hanya di luarnya belajar pun, hanya dalam keadaan kada belajar pun bagi kekanakan tuh boleh aja dah. Menurut Imam Bamakhramah. Nah, itu ada pertanyaan ulang. Nah, seumpamanya misalnya ini. Misalnya Al-Qur'an nih digabung dengan buku yang lain, misalnya kayak ini. Dijilid gabung, ini Al-Qur'an misalnya nih. Ini buku biasa. Nah, digabung kan nih. Dijilid nih. Nah, ini kayak hukumnya menyentuhnya nih.
saberitaan ini kada dibolehkan menyentuh kah bagi orang yang hadas atau di bagian tertentu aja? Nah, itu khilafiyah juga tuh, beda pendapat juga tuh. Ada nama maharamakan sainian sejilitan, tapi ada nang maharamakan pintangan Al-Qur'annya aja kayak pian tadi. Jadi tergantung kita mau umpati yang mana. Nah, anjir sini mengatakan fayahrumu masahu min jami jihatihi inda Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu kada membolehkan menyentuh saberitan tadi ini nang mushaf nang dijilid dengan buku nang lain lah. Tidak boleh. Nah, sama kayak nang buku buku pelajaran pai atas atau kan ada ayat Al-Qur'an lah. Nah, bagi yang berhadas itu kada boleh menyentuh nang ada bagian ayat Al-Qur'annya. Nah, ini kalau menurut nang kayak tadi nang kayak menggabung tadi itu kada boleh menyentuh. Kalau menyentuh seberitan gini boleh aja, cuman bagian-bagian yang ada ayat Al-Qur'annya ada boleh disentuh bagi yang berhadas. Tapi kalau sehalaman ini umpamanya ada ayat Al-Qur'annya, itu ada terjemahnya, maka menyentuh halaman ini boleh aja. Cuman menyentuh nang bagian ada ayat Al-Qur'annya kada dibolehkan. Itu sama kayak pendapat sini. Jadi kalau nang secara umumnya membawa buku pelajaran agama Islam nang di dalamnya ada Al-Qur'an, nah ada di dalamnya kita ayat-ayat Al-Qur'an itu dibolehkan aja bagi orang yang berhadas, membukanya pun dibolehkan. Gitu. Cuman pintangan ayat-ayatnya itu jangan disentuh gitu aja. Itu bagi pendapat Imam Romli. Tapi menurut yang lain ada juga membolehkan saberitaan boleh disentuh. Ini kayak buku tadi, buku tentang pelajaran agama atau bagi orang yang berhadas boleh beritaan disentuh. Jadi orang boleh kan? Wajib wazab makhramah masfu min jamil jihad. Itu hanya beritaan nih dari semua segi. Yajuzu lil muhdits ay yahmilal Qur'an lid darurati idza lam yatamakkan min tayammum. Dan boleh bagi orang yang berhadas itu membawa Al-Qur'an karena keadaan darurat. Keadaan darurat boleh aja. Keadaan darurat. Idza lam yatamakkan min tayammum, jika kada memungkinkan untuk bertayamum. Kana khafa alaihi min al-ihtiraq awil ihanah. Nah, seperti takutan kalpina dalam kondisi kebakaran, misalnya rumah kebakaran, menyelamatkan benda-benda, misalnya termasuk menyelamatkan Al-Quran sebagian terbakar nih. Nah itu boleh mengangkatnya itu mengambilnya itu kada berwudu dalam keadaan berhadas apabila kada memungkinkan untuk tayamum, darurat. Nah, idza kana Qur'an wa tafsirun fi kitabin wahidin fa yajuzu mashu wa hamlu idza kana huruful tafsir aksar min hurufil Qur'an. Nah, ini jar sini sebutkan idza kana Qur'an, apabila Al-Qur'an dan tafsirnya di dalam satu buku, maka boleh menyentuhnya bagi orang berhadas dan membawanya apabila huruf tafsirnya lebih banyak daripada huruf Al-Qur'annya. Maksudnya tuh terjemahannya atau tafsirnya itu lebih banyak daripada jumlah ayatnya, itu boleh. Nah kayak misalnya deh kamus bahasa Arab. Kamus itu kalau Bapak Al-Qur'an, kamus Arab itu kan lain Al-Qur'an lain. Misalnya kayak Al-Qur'an ada penjelasannya, tafsir itu penjelasannya. Nah, penjelasannya itu lebih banyak daripada ayat Al-Qur'annya itu boleh.
Sama kayak buku pai tadi tuh. Buku pai itu atau buku agama yang lain, buku-buku agama, buku-buku yang lain dah, buku-buku agama Islam yang lain. Itu boleh ya, karena lebih banyak penjelasannya daripada ayat Al-Qur'annya. Biasanya kan kalau di buku tuh satu surah pendek dijelaskan dengan panjang lebar, kan gitu. Artinya, nah, arti terjemahannya itu selain itu, terjemahannya itu lain Al-Qur'an. Nah, yang Latinnya lain, yang anunya tuh nang Arabnya itu. Latinnya lain. Nah, itu jadi kalau membawa buku pae pelajaran agama Islam itu boleh jaga debu tuh. Boleh dalam keadaan berhadas lah. Cuma lebih beradabnya itu memang lebih bagusnya wudu. Cuma kalau dalam kondisi kada wudu pun kada darurat kah atau apa kan misalnya. Wa amma idza kanat tusawiyahu au aqalla minhu fayahrumul masul hamli wal hamli. Nah, wa yahrumul masu wal hamlu. Nah, adapun apabila sama jar antara ayat Al-Qur'annya dengan penjelasannya atau lebih sedikit penjelasannya daripada ayat Al-Qur'annya, artinya tak banyak ayat Al-Qur'annya, maka kada boleh menyentuh tadi. Menyentuhnya mushaf tadi. Nah, panjang nih penjelasannya. Nah, anu pang, fikih ini perlu nang belajar sampai lilip detail. No, kada detail ya anu was-was kena. Sesat. Jadi boleh aja kalau kayak kondisi darurat nih. Boleh aja membawa mushaf ke dalam keadaan berhadas nah kayak tadi anehnya. Nah, atau dibuat ke suatu wadah plastik umpamanya lalu di anu kayak nah dibawa kayak nah. Tapi di dalam plastik dan di dalam plastik tadi ada selain daripada mushaf. Nah boleh walaupun kada wudu. Asal sudah di dalam plastik tanya mushafnya menjepai sebelum bobot ke plastik itu ada boleh minta. Ada tatakunan. Ini banyak nanglang awar jar hari ini. Nah, di sini kan yahrumu masul wa yahrumu masu wa hamlu ila qatil mushaf au kharitah au sunduqihi in kana fi mushaf waqad mu'iddalahu wa illa fayajuz. Nah, ini ketika ada boleh tadi menyentuh tuh lemari itu. Lemari nang isinya tuh Al-Qur'an aja. Lemarinya aja kada boleh atau petiknya. Peti biasanya menyimpan mushaf. Nah, pajar kita tuh apa bahasa kitanya? Nah, misalnya kan ya. Nah, ini kan. Nah, bandaklah ini nih Al-Qur'an aja endakannya. Ini Al-Qur'an beritaan. Ini contoh Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Nah, menjepai ininya aja kada boleh. Tapi ini Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Nah, ini Al-Qur'an dulu. Ini sama Al-Qur'an. Sama Al-Qur'an keduanya. Banyak ada benda selain yang ini. Di atas ini kada boleh menjepai ininya aja. Ininya aja kada boleh apalagi ininya. Bila ada barang lain boleh menjepai ininya. Misalnya lah, nah aja banyak nah benda yang lain. Pulpen boleh menjepai ini. Karena ada selain Al-Qur'an. Tapi kalau beritaan Al-Qur'an boleh menjepai ininya nih. Sama aja ini kak juga wadahnya. Kalau beritaan di sini dihendaki Al-Qur'an beritaan, pada ada benda yang lain selain dari Al-Qur'an banyak nih. Ada boleh nyentuh itunya kecuali ada benda yang lain. Nyentuh ininya nah, ada dibolehkan. Jadi kayak apa supaya boleh menjepai ini nah. Misalnya kita nih ada wudu, kita nih hendak mengangkat nah.
Lagi barang. Jadi kita membawa. Nah itu aja. Hendak menggeser umpamanya. Barang itu bebas kalau barang lain. Barang lain itu bebas. Bebas aja. Asal jangan najis. Najis udah boleh juga. Asal jangan najis tidak boleh. Ini masalah menyentuh mazhab aja nih banyak panjang penjelasannya orang masalah yang diharamkan ketika berhadas nih. Nah di sini menyentuh mazhab kada boleh. Itu bagi orang yang berhadas besar. Nah orang yang berhadas besar yang jinabah nih, yang orang perlu mandi wajib itu kada boleh. Kenapa? Membaca Al-Qurannya kada boleh. Tapi kalau berhadas kecil boleh bacanya. Tapi menyentuh mazhabnya kada boleh. Tapi kalau orang yang berhadas besarnya kada boleh membaca Al-Quran, kecuali untuk misalnya membaca Al-Quran itu tujuannya untuk mengambil berkah, seperti membaca surah Al-Falaq misalnya untuk meminta perlindungan, boleh. Atau membaca surah Al-Fatihah untuk maruqyah orang, boleh. Boleh itu wataratan yaqsidu mafiyah wataratan yutlaq walladzi yarambil haid faqat. Boleh tuh misalnya apa yang misalnya. Nah tapi di mazhab yang lain itu ada yang membolehkan misalnya kayak binian dah, binian yang menghafal Quran lah, ya kan ada masanya haid kelak. Nah di mazhab yang lain itu ada yang membolehkan untuk ingin menjaga hafalannya itu kan orang haid tuh jeda apa itu kan seminggu tuh darah haid keluar tuh. Nah kalau kondisi nang bisa bebian gitu tuh dibolehkannya baca Al-Quran di mazhab yang lain. Pikir yang lain tuh jadi ada jabanu tuan guru tuh nang mengambil nang kondisi kita tuh membolehkan biasanya siswinya belajar menghafal Al-Quran dalam kondisi haid, karena di mazhab yang lain ada yang membolehkan supaya hafalannya kada hilang. Atau misalnya kayak ulun misalkan mengajar BTA, misalnya tes penulisan ulangan harian pas ada siswi yang lagi haid. Nah itu sebujurnya dalam kondisi yang kayak itu untuk memberi penilaian itu sebujurnya bolehnya membaca, karena kondisi yang kayak itu menurut mazhab yang lain tadi. Tapi kalau di luar kondisi yang kayak itu tetap haramnya membaca, kecuali orang yang mengambil berkah tadi, kayak minta perlindungan kan dari gangguan makhluk, baca Al-Falaq, An-Nas dan sebagainya. Atau minta apa ngarannya, minta kayak pian misalnya kayak pian lah misalnya orang minta tambahi misalnya ya misalnya, sedangkan pian lagi jinabah misalnya, kondisi jinabah kayak itu nanti boleh enggak? Boleh karena tujuannya untuk mengambil berkah tadi tak boleh. Kal istishfa wa tahassun ini perlindungan dan tabarruk dan untuk mengambil keberkahan itu boleh. Nah ada pertanyaan sampai sini? Panjang kali lebar.